Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ini saya juga ingin kembali bernasihat dengan kebenaran dan kesabaran mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dan keadilan sesuai dengan pelajaran dan kemampuan saya ya. Di dalam Al-Maidah ayat 8 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Jadi disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Jadi diserukan untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau orang-orang beriman itu ya kotanya itu kota Nabi itu kota Madinah. Di mana situ ada salam-salam yang berhubungan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Jadi seruan-seruan kepada orang-orang beriman itu artinya bahwa dibedakan seruan-seruan kepada yang pembandingnya ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai seluruh manusia ya. Jadi di situ disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang muslim ya, orang-orang Islam yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, pada Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir ya. La nabi ya ba'dah, nabi yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu sebagai orang Islam, orang yang beriman. Jadi kunu qawwamina, jadilah kamu kaum atau sekelompok orang lillahi syuhada, yang bersaksi karena Allah, bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi menjadi saksi karena Allah di dalam penegakan keadilan. Tentu saja dengan saksi karena Allah itu berarti berhubungan dengan orang-orang beriman, orang-orang Islam dan orang-orang ihsan di dalam hubungannya dengan sesuai dengan penegakan keadilan. Artinya penegakan keadilan yang berhubungan dengan Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Islam itu kan artinya selamat, sejahtera, dan juga orang yang sejahtera itu adalah orang yang muslim atau orang yang menundukkan dirinya kepada hukum-hukum Allah SWT, hukum-hukum ilahu wahid, hukum-hukum yang bertuhan satu, wa ilakum ilahu wahid, menuju kepada satu hukum yang satu, hukum tauhid, hukum Allah SWT. Jadi dalam Al-Maidah ayat 8 dilanjutkan bahwa wala yajrimannakum sana'a qaumin ala
alla ta'dilu. Jadi janganlah kebencian kamu pada suatu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Ini kan disuruhkan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu jangan kebencian kita pada suatu kaum, artinya kelompok yang berseberangan mungkin ya dengan kelompok orang yang beriman. Kebencian kita itu menyebabkan kita tidak bersikap adil. Jadi kita harus tetap saja bersikap adil. Padahal kan di dalam, kalau kita sebagai pengacara nih ya, itu juga ada yang namanya filosofi penegakan hukum, yang bahasa aslinya fiat jasisia ruwat kolom, artinya tegakkan keadilan walau langit akan runtuh. Jadi keadilan itu sebagai pondasi Islam, dan juga nampaknya ya kan itu juga berlaku bagi akal-akal sehat bagi seluruh umat manusia, bahwa keadilan itu penting, apalagi pengadilan atau apalagi keadilan yang disebabkan oleh percaya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Itu sangat tinggi lagi karena ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan juga kepada ya ayyuhalladzina amanu tadi, artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Jadi bagi mereka yang tidak percaya, ya tidak bisa dipaksakan begitu. Jadi dilanjutkan dalam surat Al-Maidah tersebut, ya kan, ala ta'dilu, janganlah kamu berlaku tidak adil, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Maka oleh karena itu tegakkanlah keadilan, karena keadilan tersebut mendekati ketakwaan. Jadi ketakwaan tersebut adalah merupakan sifat daripada malaikat pendukung utama Tuhan ya, makhluk pendukung utama Tuhan, malaikat itu sifatnya takwa. Nah, taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah dengan sesungguhnya takwa, dan jangan sampai kita mati bukan sebagai orang muslim atau orang Islam. Jadi takwa tersebut ya sangat tinggi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, persoalan-persoalan dunia itu pasti ada solusinya. Ini sudah firman Allah dan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan baginya. Oleh karena itu solusi masalah hukum dan keadilan di Indonesia ini pasti ada solusinya, walaupun keadaan pada saat ini nampaknya antara pemerintah dan rakyat sering berbenturan. Namun solusi tentang hukum dan keadilan pasti ada kalau melihat daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan. Jalan itu pasti ada, karena Allah itu kan pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat, pencipta manusia, pencipta setan, juga pencipta alam atau makhluk lainnya. Jadi Allah lebih tahu. Jadi dilanjutkan di situ ya, taqullah innallaha
khabir bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah ini tahu apa yang dikerjakan oleh manusia yang sekarang ini, kemudian yang berikutnya itu apa yang terjadi sampai menuju kepada hari kiamat. Siapa kemudian dalam hal penentu masuk surga neraka itu udah kelihatan bagi Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia ini sekarang ini, ataupun masih akan datang, kan kita hidup di masa kini ya. Jadi artinya bahwa sekarang ini pun sudah kelihatan gejala manusia yang akan menuju surga dan menuju neraka itu udah kelihatan dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat di dunia sekarang ini. Jadi masalah hukum dan keadilan itu penting. Tekankan di sini. Itu ditekankan untuk bagi yang beriman, bagi mereka yang ingin benar Allah tentang janjinya tentang surga dan neraka. Nah, kembali kita dalam hukum dan keadilan yang ada di Indonesia ini, bahwa solusi itu pasti ada. Dan juga perlu diingatkan bahwa surga dan neraka itu benar. Astagfirullahal azim, artinya Allah itu benar dengan segala firman-Nya. Jadi saya juga berpesan kepada setiap warga negara Indonesia yang ada supaya juga mengikuti apa yang dijadikan firman Allah, bahwa manusia itu pasti akan diproses pengadilan pada hari kiamat untuk menentukan apakah dia masuk surga atau neraka sejak perkara yang ada di dunia ini. Jadi setiap perkara itu pasti ada rekamannya kan, dan itu walaupun dia tidak berbicara, maka waktu dan tempat dan saksi dari tubuhnya itu berbicara. Karena ada rekaman waktunya dan tempatnya yang menjadi proses pengadilan yang sesungguhnya. Pengadilan di hari kiamat itu ada pengadilan yang sesungguhnya. Sedangkan pengadilan yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, mungkin masih belum adil. Nah, kan kita kan pengadilan itu ada yang pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, ada yang tingkat kedua, pengadilan banding, ada juga yang disebut dengan pengadilan tingkat ketiga atau kasasi. Bahkan setelah itu ada juga yang namanya kan peninjauan kembali, ya kan? Nah, namun juga kita juga pasti ingat kan sebagai orang beriman, ada lagi peninjauan yang tertinggi gitu loh, peninjauan oleh Allah yang Maha Adil dan bijaksana sebagai pencipta makhluk seluruh umat manusia ini. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya surat Al-Fatihah itu kan berbunyi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Artinya setiap aturan ada sanksinya, cuma di dunia ini belum ditegakkan. Kalau kiamat artinya berdirinya aturan-aturan Tuhan, maka disitulah mulai terjadinya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat tentang keadilan yang sesungguhnya. Nah, itu yang perlu saya ingatkan lagi ya. Terima kasih.
Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku bertobat kepada Allah untuk diriku sendiri dan sahabat-sahabat dan saudara semuanya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.